Selamat datang di Akuarium Nusantara. Ternyata di balik suapin satu-satu, capek sih, cuman ya, ada ketinggalan nih. Ini apa nih, clipper? ini disebutnya prank, jadi horor. Ini keren banget nih ya. Ini paling king ya. Ini apa sih dari tadi? Merindah supaya kita lihat horor. Kali ini kita berada di salah satu river di Jakarta. Dan sekarang kita mau kepo ini apa aja sih yang ada di dalam rumahnya. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, di like dan subscribe Akuarium Nusantara. You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my action. Assalamualaikum. Halo. Nah, ini adalah salah satu river di Jakarta dengan Bung Rama. Hai. Hai. Yuk, kita langsung masuk aja. We can do some stuff. I used to understand, but with you that's Nah, ini akuariumnya gede banget. Segini nih ukuran berapa nih bentengnya? Ini ukuran mentengnya 180, 1,8 meter, lebarnya 60, kalau tinggi kacanya 70, tapi airnya mungkin 65 cm lah. Wah, ini 65 cm. Nah, di sini dia banyak banget nih, ada ikan-ikan, ada koral, ya kan? Nah, pasti ini perawatannya nggak mudah nih ya. Ya, dari tadi saya bener-bener nih yang membuat perhatian saya itu adalah yang ini nih, ini koral ini. Ini namanya apa ya, koral ini keren banget, gila ya guys ya. Warnanya dia ada biru, ada orange, tuh etnik banget. Dan ini sempet saya pernah googling gitu, warnanya tuh apa, langka gitu. Emang nggak banyak gitu. Ya kalau jenis ini kan banyak banget sebetulnya ya. Kalau yang tadi ditunjuk nih kategori donat orang bilang. Jadi bahasa awamnya di pasaran dibilangnya donat. Jenisnya banyak. Ini ada beberapa. Iya, boleh di. Kalau yang dibilang agak mencolok warnanya ini donat poleng memang. Nah, kebetulan grade-nya yang paling tinggi untuk donat ya donat poleng dengan variasi warnanya juga. Warnanya berbagai macam tuh. Kalau dibilang ada grade-nya, kalau di pasaran bilangnya grade, ada grade A, B, jadi otomatis yang paling tinggi di grade A. Nah, ini kategori grade A. Jadi warnanya kategori grade A donat poleng. Nah, donat poleng dengan warna yang sangat tajam, boleh dibilang sudah melewati treatment yang cukup lama, jadi warnanya bisa kembali seperti aslinya. Nah, ada beberapa yang poleng juga tapi warnanya belum tajam. Kita butuh treatment nanti. Oh, jadi ini sebenarnya poleng juga, Sama, tapi poleng dia juga. belum tajam Poleng, gitu. poleng. Oh. Bahkan ini yang paling pucat aja di poleng juga. Tapi nanti dia akan nambah pucat seperti ini. Oh, I see. Keren banget tuh ternyata. Nah, ini gimana nih cara memelihara donat ini? Karena kan ini nggak mudah ya. Gitu. Ya, jadi kalau koral dari sekian banyak macam ini memang butuh namanya kita beri nutrisi, beri makanan lah ya, istilahnya kita kasih makan juga. Jadi kalau orang pelihara akuarium, kebetulan akuarium laut biotanya ada dua, ada ikan dan koral gitu kan. Dua-duanya harus dikasih makan. Jadi orang pikir ya cuma ngasih makan ikan doang gitu ya. Betul. Nah, Ternyata koral pun ikut harus diberi makan. Dan gaya makannya pun ada yang macam-macam. Ada yang makanannya bentuknya cairan, kita bisa broadcast, taruh aja langsung di tanknya, atau yang disuapin, istilahnya direct feeding. Jadi kalau teman-teman di forum bilangnya di DF gitu ya, di direct feeding, kita suapin satu-satu. Capek sih, cuman pengorbanannya itu. Letak hobinya kan begitu. Iya, benar. Dan serunya ketika ngasih makan direct feeding itu ya mereka bereaksi ya, tentakelnya keluar, terus mulut stomatanya terbuka dan mereka makan. Dan biasanya kita kasih makan malam hari, karena mereka makan malam hari. Kalau siang jangan kasih makan. Sama kayak tanaman di luar sifatnya. Mereka siang fotosintesis. Jadi lagi masak jangan dikasih makan kan gitu ya. Iya. Kalau malam mereka makan.
Kita waktunya direct Dan feeding. itu paling seru banget ya. Itu seru banget. paling Itu seru ya. itu di situ letak hobinya ngelihat mereka bisa makan gitu tuh. bisa ini. Padahal kayak sekilas aja kayaknya mereka Ya, tuh seolah-olah mereka nggak nggak bergerak aja nggak Iya, hidup, bergerak aja betul. enggak kan gitu. Ternyata dia ini juga perlu makanan, perlu nutrisi gitu. Iya. Jadi supaya dia tetap. Kalau by the way nih ya, melihara donat ini udah berapa lama nih? Donat ini beberapa sih ada yang udah lama, yang udah hampir setahun juga Oh, ada. udah setahun. Tapi Beberapa yang kadang saya suka hobi beli donat kurang bagus gitu ya. Kalau di pasaran ada yang masih yang penting utuh dia, tapi warnanya belum keluar. Saya paling seneng tuh belinya. Selain murah, saya murah. tapi saya punya challenging aja untuk bisa ngembaliin warnanya. Ada kepuasan ada tersendiri ya. ada kepuasan jadinya. Tapi pernah nggak sih melihara koral ini ada yang mati, ada yang masih tetap hidup sampai sekarang gitu, ada yang Oh pernah ya, gagal nggak? pasti ya, pasti. Jadi kalau kita beli di pasaran dengan kondisi yang kita sama sekali nggak tahu, walaupun kelihatan mata dia sehat, bisa jadi begitu masuk ke tank kita ada dua faktor. Koralnya yang dari luar itu juga sudah kurang baik, atau tank kita yang kurang sehat. Jadi mau sesehat apapun tank koral dari luar, biota dari luar, kalau masuk ke tank kita yang nggak sehat ya Tetap akan gagal gagal. seperti itu ya. Oke, itu seputar koral dan cukup banyak masukannya ya. Terus kita lihat di ikan ini nih. Nah ini ikannya emang ikannya nggak banyak tapi variatif gitu. Ini unik banget beneran deh. Nah ini ada warna putih, warna hitam. Kayak beda-beda nih, emang sukanya variasi ya setiap akuarium kita apa gimana? Kan ada yang nemo aja gitu kan. Ada yang ikan layang-layang aja gitu. Nah ini Sebenarnya bisa. kalau ikan saya nggak terlalu fokus ya, maksudnya cuma pengen ada beberapa ekor. Juga baiknya karena ngikutin pengalaman orang dan pengalaman saya pribadi atau bahkan literatur dari artikel, sebaik-baiknya punya akuarium tidak memelihara ikan terlalu banyak. Walaupun ceritanya aja 1,8 meter atau 2 meter gitu ya, betul. tetap ada batasan sih, ada batasan populasi lah ibaratnya. Sama aja kalau satu area populasi orangnya terlalu banyak ya akhirnya mengakibatkan lingkungannya juga kurang baik. Kalau di tank seperti ini yang dimaksud jangan terlalu banyak karena dia nanti akan mengeluarkan proses nitrifikasinya akan cukup sulit, cukup berat. Jadi sebaik-baiknya biotanya dibatasi. Ini ikan paling favoritnya Mas Rama tuh yang mana? Kebetulan sih kalau saya seneng banget ini nih Yang beberapa jenis Nemo. Jadi saya punya beberapa jenis Nemo nih, jenis-jenis yang hybrid yang dia perkawinan persilangan. Jadi sebetulnya kayak ini Frostbite ya. Frostbite itu aslinya ya mungkin perkawinan dari Nemo biasa dikawinkan dengan hasil persilangan juga. Jadi atau ini Black Bottom juga snowflake lightning maroon gitu. Jadi boleh dilihat Nemo yang orang tahu hanya seperti ini kan, seperti yang kita tahu di film Finding Nemo, Finding Nemo atau ini kita sebutnya clownfish. Tapi sebetulnya di jenis-jenis Nemo seperti ini banyak dan saya senang banget koleksi. Tapi kingnya sih ya ini lah ya, purple tank lah ya, purple tank. Purple tank ini ya, ini paling king ya. Ini kayaknya dia cuma sendiri nih di sini purple tank nih. Jenis tank yang saya juga paling suka. Keren banget ini nih. Itu sih. Langka ya? Enggak sih, pasaran banyak di pasaran, cuman harganya agak premium. Harga premium ya, oke. Kalau yang itu yang biru-biru itu Dory, Dory bukan ya, sih? itu Oh itu favorit Dory. juga. Itu letter stick bahasa di pasaran, tapi kita tahunya itu Dory ya. Oh itu Dory ya. Jadi kalau punya Nemo ya wajib punya Dory. Oh punya Nemo wajib punya Dory itu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya akuarium jangan Nemo aja, Dorynya juga harus punya. Karena kasihan dia, itu udah satu keluarga, satu family mungkin ya, atau udah jodoh. Nah terus kita lihat nih ke equipmentnya, boleh ya kita bongkar nih ya, lihat equipmentnya ya. Mau lihat zoom ya? Iya, zoom. Samnya ya. Nah ini guys, ternyata di balik akuarium yang cantik pasti ada peralatan di bawahnya yang super duper harus ekstra, bener-bener. Ternyata tuh melihara ikan laut tuh not easy ya. Dia harus ada seperti ini. Bisa dilihat sini, boleh ke sini sebentar Mas Rama. Nah ini apa nih maksudnya nih skat ini kan saya kurang tahu nih ya, biar orang-orang awam juga. Ini SAM ya, kita Ini bilangnya SAM. Jadi Oke. sistem filter
integrasi filter yang kita harus punya sebetulnya sebaik-baiknya menggunakan sistem stamp ini. Jadi ada yang bisa pakai filter atas lah, pakai filter kanister atau pakai alat langsung gitu ya. Cuman itu kurang disarankan untuk rip, untuk marine tank seperti ini. Jadi sebaik-baiknya menggunakan sistem stamp. Stamp itu adalah tank yang terpisah, isinya hanya untuk sistem filtrasi. Jadi biasanya ditaruh di bawah gini, ada juga yang kalau space-nya terbatas dia di area lain, tapi instalasi pipanya agak rumit. Nah yang paling simpel, yang paling umum ya seperti ini. Dan isinya apa aja, ini justru menjadi jantungnya. Jadi apapun isi di atas boleh dibilang nggak usah terlalu diperhatiin, yang penting samnya udah bener belum gitu ya ceritanya. Saya juga nggak bilang punya saya apa sudah bener banget sih, enggak. Cuma saya coba follow apa yang sebenarnya yang baik berdasarkan pengalaman atau saran-saran orang juga. Gitu. Jadi membuat ini tentunya tidak hanya apa cuma lihat-lihat by YouTube, tapi juga rekomend orang yang pernah juga. Jadi hobi riffing kadang harus lebih banyak riffing gitu kan, betul. Nah ini ada berapa skat. Nah yang ini sirkulasinya ini ada tanaman juga di dalam tuh, gimana sih ceritanya ya? Harusnya kan tanamannya di atas gitu tapi ada di bawah gitu. Penjelasan simpelnya kita intinya bikin sirkulasi, sirkulasi di mana air kalau udah sampai ke stam dia bisa melewati proses filtrasi. Di situ aja, jadi air turun, bisa dilihat di sini air turun masuk ke filter shock. Ini kita bilang chamber ya, 4 chamber, saya punya 4 chamber. Sebetulnya 3 sampai 4 chamber sudah cukup. Ada tergantung kebutuhan. Air masuk, langsung air chamber kedua langsung masuk ke skimmer. Skimmer itu alat kita sebutnya skimmer, protein skimmer. Jadi mereknya banyak, ada bahkan DIY juga banyak. Gunanya, manfaatnya untuk mengurai racun. Kenapa racun ya? Karena environment yang ada di menteng ini dengan biota, ikan dan koral, dia mengeluarkan ya bekas kotoran atau apapun itu gitu ya, namanya kayak manusia lah ya, makan dan ada yang dikeluarin, itu menjadi racun kalau kita tidak bantu urai dengan alat ini ya. Racun itu ya, protein skimmer kita sebutnya. Ya. Terus selanjutnya masuk ke chamber selanjutnya tuh ketiga ini kayak momogi gitu ya. Nah, ini ada beberapa nih. Jadi ini kita sebut rumah bakteri. Rumah bakteri. Itu yang paling fondasi utama sih, rumah bakteri fondasi utama. Karena apa ya? Karena marine tank ini yang diperlukan adalah cycle nitrogen yang diciptakan sama si bakteri. Jadi kita ciptain dulu proses cycle yang baik dulu supaya bakterinya bisa dikonsumsi ya, bisa membuat kehidupan di atas ini stabil. Oh ya, oke. Baru setelah itu masuk ke chamber terakhir ya, mesin untuk antar air dari bawah ke atas. Iya. Wah, ternyata udah cukup rumit, tapi ini bener-bener apa ya, suatu hobi yang perlu benar-benar ketelitian gitu ya, suatu hobi yang pastinya nanti hasilnya itu pasti akan menyenangkan sekali gitu ya. Nah ini udah kita lihat equipmentnya. Nah ini apa ini ya? Saya pengen tahu deh, ini apa sih dari tadi? Chiller. Oh ini chiller. Pendingin. Jadi kenapa harus ada pendingin? Karena ya selayaknya kita tahu juga koral-koral di dasar laut suhunya dingin. Suhunya bisa mencapai di tekanan tertentu, di kedalaman tertentu kan ya rata-rata bisa di 22 sampai 25 ya. Dan koral-koral ini butuh suhu itu. That's why kita butuh alat tambahan untuk mendinginkan keseluruhan air yang ada di dalam tank. Saya lihat tuh kemarin, saya pernah juga tuh ke toko-toko tuh ada yang pakai kipas gitu, ada yang pakai ini sebutannya chiller. Oh, jadi macam-macam cara orang mendinginkan suatu akuariumnya ya. Jadi plus minus kalau pakai kipas ya plusnya lebih ekonomi, tapi minusnya dia terjadi penguapan yang lebih tinggi. Yes, betul. Tapi kalau dan suhunya juga tidak kurang bisa dikontrol, kita maunya berapa derajat. Kalau pakai kipas ya susah dikontrol juga, diatur suhunya ya. Karena pakai ya seperti sistem AC, kita bisa tuju suhu yang kita mau capai. Nah ini kan saya juga lihat nih ada koral yang
kecil-kecil gini. Ini jadi emang hobi beli yang perfect atau? Ya ini disebutnya frag. Jadi koral-koral yang besar-besar yang kita taunya utuh gitu bentuknya, kita bisa frag lah ya, maksudnya supaya bisa ya untuk yang tipe-tipe ini bisa dibudidayain sih memang, bisa dikembangin, bisa mereka kita kasih suplemen untuk bisa mereka kan bikin cabang nanti jadi akan mengembang gitu. Itu kita sebutnya di frag lah biasanya. Di frag ya. Oke. Wah, terus satu lagi nih yang bikin saya banget penasaran itu adalah nih, di atas itu ada banyak banget lampunya, dan yang saya lihat biasanya dia satu aja gitu kan. Ini ya, ada 4 tuh bagaimana? Maksudnya apa ya? Lampu tuh jadi unsur yang utama juga sih sebetulnya, karena lampu ini sifatnya bukan buat nerangin, bukan hanya untuk menerangkan tank untuk memperindah supaya kita lihat akuarium kita cantik, enggak sih sebetulnya. Karena prinsipnya lampu itu juga suplemen, juga nutrisi. Jadi kalau mau koralnya bagus, lampunya juga harus cukup. Saya nggak bilang bagus dan mahal, tapi harus cukup. Jadi bisa dicapai dengan lampu apapun. Nah kebetulan tipe lampu yang model seperti ini yang saya lebih suka. Jadi kebetulan merek ini udah punya ciri khas ini nih, shimmer ya, shimmernya. Jadi kalau dilihat kan beberapa kemarin udah sempat lihat tank-tank lain yang lampunya nggak model begini, ada kilau cahaya yang nggak seperti di air laut asli gitu. Kalau ini yang saya suka, ada shimmer, ada kilauan yang seperti di air laut asli gitu ya. Jadi lampu ini sebenarnya sesuai sama keinginan kita, selera kita ya, maunya seperti apa dan kayak gimana gitu. Oke, aduh rasanya, nah tapi tadi ada ketinggalan nih. Ini apa ini? Clipper. Clipper ini untuk apa sih? Saya belum tahu nih. Penting sih. Jadi kalau penting banget ya. Ini buat pembersih. Tapi kenapa yang model gini? Karena ada pisaunya. Pisau ini buat ngikis yang benar-benar agak keras, dan dia bisa dibalik mudah banget untuk bersihin yang lumut gitu. Jadi saya beli yang model gini. Ih, keren banget kan. Kalau punya, iya saya juga pernah lihat beberapa akuarium ya. Tapi ini cara untuk membersihkan mentengnya juga ada yang model seperti ini, jadi nggak perlu ribet gitu. Nempel standby di sini, tinggal hapus. Begitupun mantan ya, kalau udah kotor buang aja dihapus. Oke. Makasih nih ya Mas Ahmad, kita boleh berkunjung ke sini untuk melihat-lihat akuariumnya dan juga sharing aquasmennya, koralnya, ikannya, dan banyak banget. Jadi buat teman-teman semua yang mau melihara akuarium, terutama akuarium ikan laut, itu harus banyak-banyak sharing, banyak-banyak buka-buka YouTube atau banyak belajar lah. Cari artikel, cari artikel. Jadi kita nggak munculin pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak paham juga akar permasalahannya, karena banyak sebetulnya. Tapi jangan dibikin rumit ya, karena ini hobi. Iya. Jadi yang fatal adalah ketika penghobi reef belum mencapai sesuatu yang dia pahami. Maksud saya gini, karena ini hobi, mau mencapai satu kesenangan kan, belum capai senengnya tapi udah nyerah gitu. Padahal kurangnya satu, cuman dia kurang cari tahu aja. Kalau dia udah cari tahu, akhirnya diimplementasiin, bisa berhasil, ada kepuasan, itu happy-nya luar biasa. Jadi itu yang kita cari, karena itu hobi gitu kan. Nah itu sih. Jadi kalau punya hobi untuk pengen bikin air ikan laut, jangan pantang menyerah. Itu aja. Oke, terima kasih semuanya teman-teman yang udah hingga sampai saat ini nonton channel Akuarium Nusantara. Jangan lupa tunggu di segmen selanjutnya ya. Terima kasih, bye-bye.